الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Ibu masih berpikir lagi. Malam hari raya, Siti. Dengarlah, suara beduk itu bersaut-sautan. Pada malam hari raya seperti inilah, ayahmu pergi dengan tidak meninggalkan sepatah kata pun. Ayah, keesokannya hari raya, selesai sholat, ku ampuni semua dosanya. Kenapa masih ibu ingat lagi masa yang lampau itu? Mengingat orang yang sudah tidak ingat lagi kepada kita. Ibu merasa bahwa ia masih ingat kepada kita, nak. Sari kemana, Bu? Sari keluar tadi, mengantar jahitan. Sari masih juga mengambil upah jahitan, Bu. Bukankah dia tidak usah membanting tulang lagi sekarang? Biarlah, Siti. Karena kalau ia sudah kawin nanti, kepandaiannya itu tidak akan sia-sia. Sebenarnya, ibu mau mengatakan kalau penghasilanku tidak cukup untuk membiayai makan kita sekeluarga, kan, Bu? Bagaimana dengan lamaran itu, Bu? Sari nampaknya belum mau bersuami lah, Siti. Tetapi dari pihak lelaki tersebut terus saja mendesak ibu. Apa salahnya, Bu? Mereka uangnya banyak. Uang, Siti. Maaf, Bu. Bukan maksud aku begitu. Aku jadi mata duitan. Ya, mungkin karena hidup yang penuh penderitaan ini. Ayahmu seorang hartawan yang mempunyai tanah dan kekayaan yang sangat banyak. Memang mewah di saat kami kawin dulu. Tetapi kemudian, seperti pokok yang ditiup angin kencang, buahnya gugur karena uang, Siti. Tidak, Siti. Tidak. Aku tak mau terkena dua kali. Aku tak mau adikmu Siti bersuamikan seorang hartawan. Cukuplah aku saja sendiri. Biarlah ia hidup sederhana. Adikmu Sari mestilah bersuamikan seorang yang berbudi tinggi. Mesti Siti. Tapi kalau bisa kedua-duanya sekaligus, Bu, ada harta, ada budi, di manalah dicari, Siti? Adikmu Sari hanyalah seorang gadis biasa. Apalagi keadaan kita sekarang ini susah. Kita tak punya uang di rumah. Sebentar hari lagi pun uang tabunganku akan habis pula. Semua ini karena ulah ayah. Hingga Sari harus menderita pula. Sejak kecil, Sari sudah merasakan pahit getirnya kehidupan. Tapi kita harus mengatasi kesulitan ini, Bu. Harus. Ini kewajibanku sebagai kakaknya. Aku harus lebih keras lagi berusaha. Andai saja aku punya uang 5 juta saja. Untuk perkawinan Sari nanti 2 juta saja sudah cukup, Siti. Sesudah Sari nanti
Datanglah giliranmu, nak. Apa? Aku kawin, Bu. Belum bisa aku memikirkan kesenangan aku sendiri saat ini, Bu. Sebelum ibu, saudara-saudaraku ikut mengecap atas jeripayaku nanti, Bu. Aku sudah merasa bahagia. Kalau kau bahagia, Siti, karena nasibku bersuami tak baik benar. Dan kata orang, bahagia itu akan turun kepada anak-anaknya. Malam hari raya sewaktu ia pergi itu, tak tahu apa yang mesti aku kerjakan. Tetapi, Taruna lambat benar pulang hari ini, Bu. Barangkali banyak yang harus dikerjakannya. Karena katanya mungkin bulan depan dia akan naik gaji. Betul, Bu, itu. Wah, Taruna memang pintar. Otaknya encer. Tapi karena kita tak mempunyai uang, kita tak bisa membiayai sekolahnya lebih lanjut lagi. Tapi, Bu, kalau dia mau bekerja keras, aku yakin dia pasti bisa menjadi orang yang berharga bagi masyarakat. Siti, siapa lelaki yang sering kulihat bersepeda bersamamu itu? Ah, dia cuma teman sekerja, Bu. Tapi Bu rasa pantas sekali lah dia buatmu, nak. Walaupun Ibu rasa juga ia bukan yang orang rendah seperti kita derajatnya. Tapi kalau kau suka, Bu, buat apa memikirkan kawin sekarang? Mungkin 10 tahun lagi. Nanti kalau sudah beres. Tapi kalau sehari sudah kawin nanti, kau mesti juga ya, Siti. Kau kan lebih tua. Pada malam hari raya sewaktu ia pergi itu, ku peluk kalian anak-anakku. Hilang akalku. Sudahlah, Bu. Buat apa mengulang kaji lama? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lama menunggu, Bu, Kak. Tidak. Agak lambat kau hari ini, Taruna. Di mana kau berbuka puasa tadi? Kerja lembur, Bu. Tadi sore aku berbuka puasa bersama teman di pabrik. Tapi biarlah buat perkawinan sehari nanti. Mana dia, Bu? Mengantarkan jahitan. Kak, ada kabar aneh nih. Tadi pagi aku berjumpa dengan seorang tua yang serbu bener dengan ayah. Oh, begitu. Waktu Pak Cedanan berbelanja di warung depan, ia berhadapan dengan orang tua. Kira-kira berumuran 60 tahun. Ia kaget juga karena orang tua itu seperti pernah dikenalnya. Katanya orang tua itu serba bener dengan Pak Saleh. Tapi kemudian orang tua itu menghilang di kerumunan orang banyak. Tidak mungkin dia ada di sini. Aku kira juga ia sudah meninggal dunia atau keluar negeri. Sudah 20 tahun semenjak kejadian di malam hari raya seperti ini. Ada orang mengatakan dia di Singapura, Bu. Tapi itu sudah 10 tahun lalu, nak. Waktu itu, kata orang ia mempunyai toko yang besar di sana. Dan kata orang yang pernah melihatnya, kehidupannya sangat mewah. Ya, tapi anaknya makan lumpur. Tetapi kemudian, tak pernah aku dengar apapun kabar tentang ayahmu itu. Apalagi setelah masa krisis ini. Di mana kita dapat bertanya? Bagaimana rupanya sebenarnya, Bu? Waktu ia masih muda, ia tak suka belajar. Tidak seperti kau. Ia lebih suka berfoya-foya. Waktu ia masih muda, ia sangat disegani orang. Ia sangat suka meminjamkan uang ke sana kemari. Dan itulah, selama hari raya, berapa hari kau libur, Taruna? 2 hari, Kak. Oh ya, hampir lupa. Ada makanan yang belum ibu taruh di meja. Pak Cik Denang bertemu dengan orang tua itu kapan, Taruna? Kemarin sore, kira-kira jam 6:30, Kak. Bagaimana pakaiannya? Tak begitu bagus lagi katanya. Pakaiannya sudah compang-camping dan kopinya sudah hampir putih. Oh, begitu. Kau masih ingat rupa ayah, Kak? Tidak ingat lagi aku.
Semestinya kakak ingat, karena waktu itu umur kakak sudah 8 tahun. Aku saja masih ingat, walaupun samar-samar. Tidak ingat lagi aku. Sudah lama aku paksa diriku untuk melupakannya. Pak Cidenan banyak bercerita tentang ayah. Iya, kata orang, ayahmu memang baik hati. Jika saja ia berada di sini sekarang, di rumah ini, esok hari raya, tentu ia bisa bersenang-senang dengan anak-anaknya. Sari belum pulang, Bu. Sudah jam berapa sekarang ini? Kak, ada kabar aneh. Tadi pagi aku berkenalan dengan orang India. Dia mengajarkanku bahasa Urdu dan aku memberikan pelajaran bahasa Indonesia kepada dia. Baguslah itu, Taruna. Kau memang harus mengumpulkan ilmu sebanyak-banyaknya, supaya kau bisa banggakan kalau kau bisa menjadi orang yang terbaik bagi masyarakat. Jangan seperti aku ini, hanya lulusan sekolah rendah. Aku tidak bisa merasakan aku bisa lebih tinggi lagi. Karena aku tidak punya seorang ayah, tidak ada yang mau membantu aku. Sedangkan kau, Taruna, yang sekolah cukup tinggi, bekerjalah sekuat tenagamu. Aku percaya kau pasti bisa memenuhi tuntunan zaman sekarang ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah berbuka puasa semuanya? Tadi kami menunggu kau, tapi lama benar. Makanlah. Apa yang kau lihat di luar itu? Waktu saya lewat di situ tadi. Kak Siti, dengarlah dulu. Iya, aku dengar. Ada orang tua di ujung jalan ini. Dari jembatan sana, dia melihat ke arah rumah kita. Nampaknya seperti seorang pengemis. Ya, kenapa semuanya jadi diam? Orang tua, bagaimana rupanya? Hari agak gelap, jadi tidak begitu jelas kelihatannya. Tapi orangnya... Coba aku lihat. Siapa, Taruna? Ada orang kelihatannya, Kak. Malam hari raya seperti inilah ia berlalu dulu. Mungkin, Bu, lupakan sajalah apa yang sudah berlalu itu. Waktu kami masih sama-sama muda, kami sangat berkasih kasihan. Sejelek-jeleknya ayahmu itu, banyak juga kenang-kenangan yang tidak dapat ibu lupakan. Nah, mungkin ayahmu kembali juga. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa benar di sini rumahnya Ibu Tina? Astagfirullah, seperti suara ayahmu, Nak. Seperti suara ayahmu. Ayahmu pulang, Nak. Tina? Engkau Tina? Saleh, engkau Saleh. Engkau banyak berubah, Saleh. Iya, aku berubah Tina. 20 tahun penceraian kita merubah wajahku. Dan ini tentunya anak-anak kita semua. Iya, kau benar. Mereka semua adalah anak-anakmu semua. Sudah lebih besar dari ayahnya. Mari duduk dan pandangilah mereka. Apa? Aku boleh duduk Tina? Tentu saja boleh. Mari. Ayahmu pulang, Nak. Ayah, aku Taruna. Taruna, kau sekarang sudah besar nak. Waktu aku pergi dulu, kau masih kecil sekali. Kakimu masih lemah, belum bisa untuk berdiri. Nona ini siapa? Saya Sari, Ayah. Sari? Ya, aku dengar dari jauh. Aku dapat seorang putri. Kau cantik, Sari. Seperti ibumu di masa muda dulu. Aku senang sekali. Tak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku sendiri tak tahu aku harus mulai berbicara dari mana. Anak-anak semua sudah besar. Aku rasa inilah bahagiaku yang paling besar. Ya,
Rupanya anak-anak juga bisa besar walaupun tidak dengan ayahnya. Mereka semua sudah jadi orang pandai sekarang. Siti bekerja di perusahaan kelapa di seberang. Dan Taruna, ia tidak pernah tinggal kelas dalam sekolah. Ia selalu jadi yang pertama keluar dalam ujian. Dan Siti ini membantu aku menjahit di rumah. Ah, ibu. 10 tahun aku menjadi saudagar besar di Singapura. Aku menjadi kepala perusahaan dengan pegawai berpuluh-puluh orang. Tapi malang bagiku, toko itu habis terbakar. Lalu seolah-olah belum puas menyeret aku ke lembah kehancuran. Saham-saham yang aku beli merosot nilainya sehabis krisis ini. Sedangkan aku sudah mulai tua. Lalu tempat tinggalku, keluargaku, anak dan juga istriku terbayang kembali di mata dan jiwaku. Kalian seperti mengharap kembali kasihku. Maukah engkau memberikan aku air segelas, Siti? Hanya engkau yang tidak. Siti, ayahmu yang berbicara itu, nak. Mestinya engkau gembira. Sudah semestinya ayah bertemu kembali dengan anak-anaknya yang sudah sekian lama tidak bertemu. Tidak apa-apa, Tina. Tidak apa-apa. Jikalau Siti tak mau. Kaulah Taruna. Maukah engkau memberikan ayah air segelas? Baik, ayah. Taruna, kapan kau mempunyai seorang ayah? Siti, kami tidak mempunyai ayah, Bu. Kapan kami mempunyai seorang ayah? Siti, apa katamu itu, nak? Kami tidak mempunyai ayah, kataku, Bu. Kalau kami mempunyai ayah, lalu apa perlunya aku menjadi budak suruhan orang? Waktu aku berumur 8 tahun, aku dan ibu hampir saja terjun ke dalam laut. Untung ibu cepat sadar. Dan jika kami mempunyai ayah, lalu apa perlunya aku menjadi budak suruhan orang waktu aku berumur 10 tahun? Kami tidak mempunyai ayah. Kami besar dalam keadaan sengsara. Rasa gembira di dalam hati sedikit pun tidak ada. Dan kau, Taruna, lupakah engkau waktu menangis di sekolah rendah dulu? Karena kau tidak bisa membeli kelereng seperti kawan-kawanmu yang lain. Dan kau berangkat ke sekolah dengan pakaian yang sudah robek dan tambalan sana-sini. Itu semua terjadi karena kita tidak memiliki seorang ayah, Bu. Kalau kita memiliki seorang ayah, lalu kenapa hidup kita melarat selama ini? Tapi Kak, ibu saya sudah maafkan ya. Kenapa kita tidak? Ibu seorang perempuan. Waktu aku kecil dulu, aku pernah menangis di pangkuan ibu. Karena dingin, lapar, dan penyakitan. Lalu ibu selalu bilang, ini semua adalah kesalahan ayahmu. Ayahmu yang harus disalahkan. Lalu kemudian aku menjadi budak suruhan orang. Dan ibu menjadi babu mencuci pakaian kotor orang lain. Itu semua terjadi karena kita tidak memiliki seorang ayah. Tapi aku mampu menjadi orang yang berharga. Aku berteriak kepada dunia. Aku tidak butuh pertolongan orang lain. Ya, orang yang meninggalkan anak dan istrinya dalam keadaan sengsara. Tapi aku mampu menjadi orang yang berharga. Meskipun aku tak kenal kasih sayang seorang ayah. Waktu aku berumur 18 tahun. Tak lain yang ada di benak mataku adalah gambaran ayahku yang telah sesat. Ia melarikan diri dengan seorang wanita asing yang lalu menyeretnya ke lembah kedurjanaan. Lupa ia kepada anak istrinya, juga lupa ia kepada tanggung jawabnya. Karena hawa nafsunya telah menyeretnya ke pintu neraka. Hutangnya yang ditinggalkan kepada kita bertimbun-timbun, Bu. Sampai buku tabunganku ikut hilang juga bersama ayah yang minggat itu. Ya, hidup kita sungguh-sungguh sangat tersiksa. Maka jika kita mempunyai ayah, maka ayah itulah musuhku yang sebesar-besarnya. Kak, tapi Kak, lihatlah yang sekarang Kak. Ia sudah tua Kak. Taruna, sering benar kau ucapkan kalimat ayah kepada orang yang tidak berarti ini? Cuma karena ada seorang tua yang masuk ke rumah ini dan ia mengatakan kalau ia ayah kita, kau sebut pula ia ayah kita. Padahal dia tidak kita kenal sama sekali, Taruna. Tidak. Coba kau perhatikan. Apakah kau benar-benar sedang berhadapan dengan ayah kandungmu? Tapi Kak, kita
perlakuan dia, kita tetap yang anak harus mereka. Jadi maksudmu ini adalah tanggung jawab kita? Setelah ia melepaskan hawa nafsunya di mana-mana dan sekarang ia kembali karena sudah tua dan kita harus mengurusnya. Enak betul. Sampai hati benar kau berkata seperti itu terhadap ayahmu. Ayah kandungmu, nak. Ayah kandung? Ayah kandung, Bu? Ya. Siti yang dulu memang pernah punya ayah, Bu. Tapi dia sudah meninggal 20 tahun yang lalu. Dan Siti yang sekarang adalah Siti yang dibentuk oleh Siti sendiri. Aku tidak pernah berhutang budi kepada siapapun di atas dunia ini. Aku merdeka, Bu. Semerdeka-merdekanya. Aku memang berdosa waktu itu. Aku mengaku. Dan sebab itulah aku kembali pada hari ini. Di mana hari itu aku untuk memperbaiki kesalahan dan dosaku. Tapi sekarang, ya, benar katamu Siti. Aku seorang tua yang tak bermaksud untuk mendorong-dorong diriku agar aku diterima di mana tempat yang tidak aku dikehendaki. Baiklah, aku pergi. Tahukah kau Siti, betapa malangnya nasibku. Aku orang yang pernah dihormati. Orang kaya memiliki uang berjuta-juta banyaknya. Sekarang diusir sebagai pengemis oleh anak kandungnya sendiri. Tapi biarlah, sedalam apapun aku terjerumus di dalam kesengsaraan, aku tidak akan mengganggu kalian lagi. Tunggu dulu ayah. Jika Kak Siti tidak menerima ayah, akulah menerima ayah. Aku tidak peduli apa yang terjadi. Taruna, apa pernah kau mendapatkan pertolongan dari dia dulu? Aku pernah menerima tamparan juga tendangan dari dia ini. Tapi sebiji jarak pun tak pernah aku menerima apa-apa dari dia ini. Jangan begitu keras, Kak. Jangan kau membela dia. Kau lupa, untuk kau akulah yang membiayaimu selama ini dari penghasilanku sebagai kuli dan kacung suruhan. Ayahmu yang sebenar-benarnya aku, Taruna. Kau menyakiti hati ibu. Jangan kau ikut juga membela dia. Sedangkan untuk kau, aku juga yang bertindak menjadi ayahmu selama ini. Baiklah, peliharalah orang itu jika kalian cinta kepadanya. Mungkin kalian tidak pernah merasakan pahit getirnya kehidupan tanpa seorang ayah. Baiklah, demi saudara-saudaraku supaya jangan menderita seperti aku ini. Aku mengerti. Bagiku tak ada jalan untuk aku kembali. Jika aku kembali hanya untuk mengganggu kedamaian dan kebahagiaan anakku saja, biarlah aku pergi. Aku tak akan mengganggu kalian lagi. Tunggu dulu ayah. Apa ayah punya uang? Apa ayah sudah makan? Kemana ayah akan pergi sekarang? Tepi jalan atau dalam sungai. Aku seorang pengemis sekarang. Sebenarnya, memang aku malu untuk masuk ke rumah ini yang kutinggalkan dulu. Aku sudah tua dan lelah. Langkahku terayun kembali. Ya, sudah 3 hari aku berdiri di depan sana. Sebenarnya, memang aku malu untuk masuk ke dalam sini. Aku sudah tua. Dan Malam hari raya dia pergi dan datang untuk pergi kembali. Seperti gelombang yang dimainkan oleh angin topan. Demikianlah nasib ibu, nak. Kak, bagaimana kakak? Tidak dapatkah kakak memaafkan ayah? Besok hari raya, Kak. Sudah semestinya kita saling memaafkan. Kemana dia akan pergi setua itu, Kak? Tidak ada rasa belas kasihan. Tidak ada rasa tanggung jawab terhadap adik-adik yang tidak pernah lagi. Dalam hujan lebat seperti ini, kakak suruh dia pergi. Dia ayah kita, Kak. Ayah kita sendiri. Jangan kalian menyalahkan aku sebagai terdakwa. Mengapa kalian menyalahkan aku saja? Aku sudah hilangkan rasa itu. Sekarang kalian harus pilih, aku atau dia. Tidak! Aku akan panggil ayahku pulang. Aku tidak peduli apa yang terjadi. Jika mau bunuh, bunuh saja aku, Kak. Aku akan panggil ayahku. Ayah pulang. Ayahku mesti pulang. Kembali.
Tidak aku lihat. Hanya kopi dan baju saja aku dapati. Taruna, di mana kau dapatkan kopiah dan baju ini, Taruna? Di bawah lampu. Dekat jembatan. Lalu ayah, bagaimana dengan ayah? Di mana? Aku tidak tahu. Jadi ayah terjun ke dalam sungai? Jadi. Dia tak tahan menerima penghinaan dariku. Dia yang biasanya dihormati. Dia yang angkuh. Ya, aku seperti aku. Aku telah membunuh ayahku. Aku telah membunuh ayahku. Ayahku pulang. Ayahku pulang. Ayahku